Baik, terima kasih. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia saya keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Joshua Paranata Lumentobing. Saya mahasiswa Universitas Farina, jurusan radiologi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengukuran fisika dasar yang berkaitan dengan radioterapi atau radiologi. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran adalah proses pengukur suatu benda, yaitu membandingkan nilai besaran benda yang sedang diukur dengan besaran benda yang lain yang dipakai sebagai acuan. Dalam radiodiagnostik, ukuran digunakan untuk mengukur seberapa besar tubuh pasien sehingga seorang radiografer dapat menentukan QV atau kecepatan sinar X yang dipancarkan. Yang kedua, waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat kita proses perbuatan atau keadaan benda yang berlangsung dalam hal ini. Waktu merupakan interval antara dua keadaan dan kejadian, atau bias merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Dalam radiodiagnostik, waktu digunakan untuk mengukur seberapa lama sinar X yang dipancarkan tubuh pasien. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Dalam radiodiagnostik, kecepatan digunakan untuk mengukur seberapa cepat sinar X yang dipancarkan ke tubuh pasien. Selanjutnya, cahaya. Cahaya adalah dosis pengaturan sinar radiasi yang berguna untuk menghasilkan sinar dalam radiografi, di mana cahaya yang berfungsi sebagai alat bantu pencahayaan dan menghasilkan gambar. Saat kita mulai meronsen, di mana semakin baik cahaya yang didapat, maka semakin baik hasil yang kita peroleh. Contohnya adalah sinar X. Selanjutnya, suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikrokosmis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Dalam radiodiagnosis, pengukuran suhu dilakukan untuk mengukur suhu badan pasien yang akan dironsen. Apakah pasien itu dapat dironsen atau tidak. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian kali ini. Apabila ada penyakatan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Salam.